Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya mengalami kesulitan makan. Tapi banyak orang tua belum mengetahui apa saja itu feeding rule. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita bahas feeding rule. Pahlawan bagi orang tua yang anaknya sulit makan. Kesulitan makan pada anak adalah salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan orang tua pada dokter anak. Keluhan ini mencakup anak yang makanannya sedikit, anak yang suka pilih-pilih makanan, makan diemut saja, bahkan ada gerakan yang meresahkan orang tua, yaitu gerakan tutup mulut. Atau apa ibu-ibu ada yang mengeluhkan keluhan yang lain? Seribu hari pertama kehidupan anak adalah masa emas dari pertumbuhan anak-anak kita. Pada saat inilah otak anak kita berkembang dengan sangat pesat. Sistem metabolisme dan kekebalan tubuh pun terbentuk di masa-masa ini. Fase ini dimulai sejak dalam kandungan sampai anak kita berusia 2 tahun. Fase ini membutuhkan gizi yang adekuat, tujuannya untuk supaya mencapai tumbuh kembang yang optimal. Nah, bila fase ini terganggu, maka pertumbuhan otak anak kita menjadi tidak optimal. Tentu kecerdasannya menjadi tidak optimal. Anak bisa tumbuh menjadi anak yang stunting, anak tumbuh menjadi anak yang lemah, atau mudah sakit. Disinilah pentingnya ibu mengetahui apa itu feeding rule supaya anak tidak mengalami kesulitan makan di fase ini. Nah, satu catatan penting yaitu gangguan di masa-masa emas ini tidak dapat lagi diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Sehingga 1000 hari pertama kehidupan anak, masa emas pertumbuhan anak kita itu penting sekali. Sampailah kita di bagian utama, yaitu apa itu feeding rule. Feeding rule adalah aturan makan yang harus kita terapkan pada saat kita memberi makan pada anak kita. Apa saja itu? Yang pertama, makan teratur, yaitu 3 kali makanan utama dengan 2 kali selingan. Yang kedua adalah waktu makan maksimal 30 menit saja. Bila sebelum 30 menit anak sudah memperlihatkan tanda-tanda kebosanan, dia tidak lagi tertarik, maka waktu makan di stop. Jangan bertele-tele dalam waktu makan. Yang ketiga adalah kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan pada saat makan, sehingga anak akan menikmati dan suka dengan proses makan tersebut. Jangan pernah memaksa makan pada anak, mencekoi bahkan, karena itu akan menyebabkan trauma pada anak dan meninggalkan kesan bahwa proses makan adalah proses yang tidak menyenangkan. Berikutnya adalah jangan ada distraksi, jangan ada pengalihan perhatian, yang sebenarnya ini malah menjadi favorit gitu ya, tapi ternyata justru tidak dianjurkan. Kenapa? Saat misalnya anak makan dialihkan dengan HP, makan dialihkan dengan melihat ayam, jalan-jalan keliling lingkungan, maka anak konsentrasinya dia akan di pengalihan perhatian tersebut. Anak tidak akan belajar proses makan yang baik. Pada jangka pendek mungkin berhasil, jangka panjang itu malah menyebabkan anak kesulitan makan di kemudian hari. Lalu jangan memberi makan sebagai hadiah. Contohnya begini, bila misalnya kamu mau makan sayur, kamu boleh makan snack gitu. Maka di kemudian hari anak akan cenderung suka snack dan tidak suka sayur. Berikutnya, dorong anak untuk mulai belajar makan sendiri. Mungkin di awal anak mungkin belum terampil, mungkin akan sedikit kotor atau tidak bersih, tapi ini adalah satu aktivitas yang menarik buat anak, sehingga anak menyukai proses makan. Dan anak yang telah terbiasa dengan aturan makan yang baik, atau orang tua telah menerapkan aturan makan yang baik itu sejak mulai MPASI, biasanya anak-anak tidak akan mengalami kesulitan makan. Jadi ibu-ibu sudah tahu ya apa pahlawan bagi orang tua yang anaknya sulit makan, yaitu feeding rule, aturan makan yang baik. Yang
Lalu apa obat nafsu makan untuk anak yang terlanjur sulit makan? Saksikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.